Kita mulai dari Roma 3 ayat 9. Semua perikopnya kan semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Itu kata firman Tuhan kan. Sama sekali tidak. Jadi jangan kita sombong ya. Ya, sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tapi kenyataannya banyak manusia merasa paling benar gitu ya. Merasa paling benar, itu yang masalahnya, itu garis bawahi, merasa paling benar, merasa paling suci. Merasa paling benar, merasa paling suci, sehingga apa? Suka menghakimi. Padahal gajah di depan matanya begitu besar, dia tidak lihat. Ya, sedangkan satu lembar rambut di mata orang dia bisa lihat, luar biasa gitu ya. Kalau demikian apa yang harus kita lakukan? Kalau kita udah tahu kita ini orang berdosa semua kan, tidak ada yang benar. Di antara kita semua tidak ada yang benar. Kita adalah orang-orang semua orang berdosa kan. Jadi kalau demikian apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri. Nah, kita sudah tahu kita ini orang berdosa. Kita ini tahu kita ini bukan orang yang bukan malaikat. Oleh karena itu apa? Janganlah kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tapi marilah kita saling menopang satu dengan yang lain. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kamu hanya mintanya yang lain. Ya. Nah itu ya. Oke, kita baca selanjutnya. Coba baca di masih Roma. Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Kita baca sama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita sudah tahu kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada yang benar kata firman Tuhan. Semua orang telah jatuh dan tidak mencari Allah. Oleh karena itu janganlah kita saling membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau matamu dilempar 1, minimal saya harus lempar 2. Apa? itu kan hukum Taurat itu apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Gigi saya kau jatuhkan 1, minimal saya jatuhkan gigimu 2. Ya. Nah itu namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang ngomongin kita, apa yang harus kita lakukan? Apa? Ya, didoakan. Terima kasih Tuhan, aku terkenal. Ya. Berarti kalau orang ngomongin kita terkenal kan? Berarti level kita di atas dia kan? Sehingga dia ngomongin kita kan? Ya, tinggal bilang kasihan deh lo, levelku lebih tinggi dari kamu. Ya, jadi kalau kita diomongin orang, ya bersyukur saja, berarti saya lebih di atas dia gitu kan ya. Nah, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah apa yang baik bagi orang yang berbuat baik kepada kita. Lakukanlah apa yang baik bagi orang yang berbuat baik kepada kita. Yang berbuat jahat, tendanglah mereka. Nah, gitu firman Tuhan katakan. Enggak gitu kan. Tapi dikatakan apa? Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mau dia baik, mau dia jahat, lakukan aja yang baik sama mereka. Ya, mau dia jahat sama kita ya udah, doakan saja. Tuhan luruskan pikirannya. Tuhan luruskan hatinya. Ya, biar dia berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita sudah ngomong kayak gitu udah selesai. Berarti bukan bagian kita lagi. Ya, dia berurusan dengan Tuhan.
Ya, itulah prinsip firman Tuhan kan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarin orang yang mau jahat sama kita kan, masih ada Tuhan kok. Ya, nggak usah kita takut. Ya, kalau kita benar diomongin orang, ya nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Ya, biarlah hanya waktu yang akan menentukan toh. Kemudian Roma 12 ayat 21. Nah ini yang penting ini. Roma 12 ayat 21. Kamu yang minta Roma 9 tadi, ayat 9 kan. Roma berapa tadi? Ya. Sekarang Roma 12 ayat 21. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini kalau dunia ini aneh nih bagi dunia kan. Masa orang jahat sama kita, kita baik sama dia. Ini tidak, menurut hukum dunia ini tidak mungkin. Makanya dikatakan di situ apa? Janganlah apa? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Ya kejahatan itu harus dibasmi gitu. Kejahatan itu harus dibasmi. Jangan kita kalah dengan kejahatan. Tapi caranya gimana? Ya, tiap hari kita latihan tenaga dalam, gitu kan? Olahraga, kasih besar badan, baru kita lawan kejahatan. Ya kan? Gak kayak gitu kan. Tapi lawan dengan kebaikan. Kamu diomongin orang, jangan balik lagi ngomongin orang. Ya. Masa kita bilang, oh Ferry itu kerjanya kayak gini. Oh, kita tambah lagi, tambah hancur orang. Jangan. Kalau bisa kita, orang misalnya ada yang ngomongin Ferry ke saya, ya cukup sampai di saya. Jangan ditambahin lagi, disebarin lagi gitu kan. Ya, cukup di saya. Ya. Ada orang jahat sama kita, dah beliin martabak, kasih martabak. Iya kan? Ya kita berbuat kebaikan kan? Ya. Ada orang diamin kita, ya jangan didiamin lagi. Dia aja lucu-lucu kan. Ayo kita nonton film Dono atau nonton Jackie Chan kan ya. Ya. Cari yang ini yang membuat dia bahagia. Itu kata firman Tuhan, seperti kita menaruh bara di atas kepala orang. Apalagi orang lagi emosi, kita nggak ikut emosi, tambah emosi orang. Ya, coba kalau kamu marah-marah, orang yang kamu marahin itu diam saja, gitu. Malah ketawa. Gimana kalau kita sudah emosi tinggi, baru yang orang kita emosi malah apa ketawa atau ini, malah ada tenang mas. Ya. Tapi kalau dia emosi juga kan semakin enak itu, benar nggak? Ya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, orang cerita jelek kita cerita baik dia. Akhirnya dia merasa sendiri nanti kan. Oh, saya cerita jelek orang tapi saya nggak pernah dicerita jelek sama orang. Malah orang yang mencerita jelek saya kok malah mendoakan saya. Akhirnya dia sadar sendiri. Akhirnya dia mungkin dia bertobat, mungkin dia berubah. Ya, jadi janganlah kita balas kejahatan dengan kejahatan. Doakan saja. Nah itu ya. Jadi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, kamu digosipin ya, jangan gosipin orang lagi. Biarlah orang bercerita. Nanti semuanya akan ini loh. Kebenaran itu selalu akan muncul, hanya waktu saja. Gitu. Nah kemudian terakhir. 1-2 ayat lagi. 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk menjadi berkat. Sampai di situ aja. Ya, janganlah membalas caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan, karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Nah, jadi jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan, karena kita harus dipanggil untuk jadi apa?
Dia diberkatkan, ya, dipanggil untuk memperoleh berkat. Tidak hanya menjadi berkat, tapi kita memperoleh berkat. Nah, ini ayat yang terakhir. Nah, 1 Petrus 3 ayat 12. Ayat 1 Petrus 3 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, itu makanya Tuhan katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena mata Tuhan hanya tertuju kepada orang benar. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ya, hanya orang yang sudah hidupnya benar, kamu berdoa minta tolong. Biarlah orang menjahati kita, jangan kita jahatin lagi. Biarlah orang ngomongin kita, gak usah diomongin lagi. Biarlah orang melempar kita, gak usah dilempar lagi. Ya, tapi marilah kita belajar melipat tangan, tutup mata, dan mendoakan mereka. Itu yang harus kita kerjakan. Amin. Nah, saya kira cukup. Ya, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kembali ke ayat pokoknya tadi, di ayat berapa itu? Nah, Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Ya, kita sama semua kok. Di mata Tuhan gak ada yang tinggi, gak ada yang kurus, gak ada yang sama semua di mata Tuhan. Mau kurus, mau gemuk, mau matahari, mau sama semua di mata Tuhan kan? Ya kan? Lah kalau kita sudah dipanggil nanti kan roh yang keluar kan, nggak ada ya roh botak, nggak ada roh kurus, nggak ada itu. Hanya satu roh yang keluar, nggak ada lagi tuh roh gondrong, roh mancung, roh ini nggak, roh hitam nggak ada itu sama semua rohnya keluar. Ya, yang matahari, yang kurus itu kembali ke tanah itu. Jangan ngapain apa yang kita, ya kita semua orang berdosa kan.